Bahwa ini masuk dalam perkara terkait penempatan nilai palsu pada ijazah yang sah. terkait nilai palsu di dalam ijazah yang sah. Kemudian kapan waktu dan tempat kejadian? Tepatnya tanggal 16 April 2018. Terbuka untuk silakan bisa ke depan. Silakan para saksi. Ya, periksa sudah didampingi. Depan tiga. Ada hubungan keluarga? Ya. Jadi sebenarnya kenal ini hubungannya dengan itu dua. Tanya itu. Jadi nanti berikan keterangan sudah ini umur berapa sekarang? 17. Nanti udah 15 tahun lagi. Nanti berikan keterangan tapi didampingi Silvana. Ya. Ini juga lahir di Malang tanggal 3 Juni tahun 76. Perempuan, agama Katolik, karyawan swasta, warga negara. Anak lahir di Rangkuang 26 Februari tahun 88. Perempuan, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia. Alamat di Mulungan Kulon, RT 5 RW 14, Sendangadi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Salah dan Topi, Padang, Sambian, Klop, Denpasar Barat, Bali. Hubungan pekerjaan pernah. Tadi Koko Susilo, lahir di Karanganyar 23 Agustus 1989. Betul. Laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia. Alamat KTP Jetis RT 1 RW 8 Alas Tuwo Keramat Karanganyar Jawa Nama saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan duduk. Yang Kristen dan saudara yang berjanji laporannya diikuti kata-kata saya, ya. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Keterangan ya terkait perkara apa ini sehingga terdakwa ini masuk dalam perkara ini? Terkait penempatan nilai palsu pada ijazah yang sah. Terkait nilai palsu di dalam ijazah yang sah. Kemudian kapan waktu dan tempat kejadian? Tepatnya tanggal 16 April 2018. 16 April 2018. Ya. Nah, perkara terdakwa ini terkait dengan perkara ini. Yang sudah tahu. Saya cerita sebelumnya yang jadi selama anak saya bersekolah itu. Sekolah di mana dulu? Di sekolah Yogyakarta Independent School yang dulunya sekolah internasional school. Saya tidak pernah tahu kalau anak saya itu Kapan masuk anak? 2013. 2013. Ya, silakan. Di kelas 4. Di kelas 4. Ya. Anak saya pindahan dari Oman, Muscat French School. Jadi karena saya berpikir karena saya mendapatkan informasi bahwa Yogyakarta international school. Jadi kami tidak pernah berpikir tentang ijazah nasional. Anak naik kelas 4, 5, 6, 7, 8, ya naik saja seperti itu. Sampai kemudian ada orang tua siswa bertemu, saya lupa lagi nama anaknya, tapi sekelas dengan anak saya bertanya apakah dia sudah menerima ijazah nasional. Ijazah nasional dan seperti itu. Ya ibu, soalnya anak saya pindah dan dapat ijazah nasional. Setelah itu saya minta suami untuk mengirimkan email meminta ijazah itu.
Jadi suami saudara minta kepada GIS untuk memberikan ijazah. Tanggal mengirim email 22 tahun 2018. 2018. Kemudian dibalas oleh sekolah tanggal 26 yang menyatakan 26 April 26 Maret 2018 yang menyatakan bahwa permintaan kami akan disampaikan pada orang yang menangani tentang ijazah yaitu Pak Supriyanto. Diberikan. Kemudian ada daftar pelajar semua. Dua pelajar itu tidak ada. Nah, setelah saya mengetahui itu, saya tidak langsung ke laporan polisi itu kan kasus tersebut. Saya mengirim surat ke Mendikbud. Ya. Mendikbud Jogja ya? Jakarta. Oh Jakarta. Ya, di Gasmen. Kemudian saya diundang, lalu saya datang. Waktu itu beliau masih di sekretaris. Biasa, sekretaris. Lalu menyatakan bahwa kami akan menurunkan tim untuk mediasi. Nah, setelah itu bulan sekitar pertengahan Juli tahun Juli tahun 2018 dari pengacara saya mengatakan bahwa akan diadakan mediasi antara orang tua dan sekolah tanggal 31 Juli 2018 masalah nilai dan ijazah tepatnya jam 9. Kami datang dan dikasih mengundang beberapa orang tua, jadi saya tidak sendiri. Pas kami datang itu saya sudah melihat ada mobil dari kementerian, tetapi kami sopan. Terus kami mengatakan bahwa kami diundang, pokoknya ini perintah dari dalam, tidak boleh masuk. Sampai akhirnya terjadi keributan. Sampai ada di video call, ada di YouTube, karena ramai sekali. Sementara saya dan orang tua lain berhasil menyusup ke sekolah untuk mengejar ke ruang meeting. Ruang meeting itu saya dijalan oleh satpam, tapi saya melihat bahwa di dalam ruang meeting yang berhadapan dengan Kemendikbud adalah Pak Supriyanto dan Ibu Universitas. Jadi tidak ada dari wakil sekolah, tidak ada kepala sekolah. Saya sempat memvideokan. Sepengetahuan Ibu, Pak dengan sepuluh sebagai apa? Jabatannya atau pekerjaannya? Secara struktural saya tidak tahu. Ya, karena saya tidak pernah melihat struktur. Kalau saya dengar dari orang tua lain katanya finansial, keuangan. Tapi ya memang kalau kita bayar, saya memberitahukannya ke sekolah. Saya itu tidak membedakan siapa tugasnya apa, makanya kalau saya tadi yang pada saat orang saudara mengirimkan email itu yang menanggapi email siapa? Di situ punya kepala sekolah nggak? Ada kepala sekolah? Maaf, nasional atau internasional? Ya ini yang berkaitan dengan program ini ada kepala sekolahnya. Nah, sejauh yang saya tahu, di situ hanya memiliki kepala sekolah nasional, kepala sekolah internasional. Kepala sekolah internasional. Baik. Kemudian yang bertanggung jawab terhadap jadwal dan pembelajaran di sekolah itu siapa? Yang bertanggung jawab? Sepengetahuan Ibu. Tapi kalau mendapatkan jadi GIS itu hampir tidak pernah mengadakan pertemuan orang tua untuk yang baru-baru begitu. Untuk menjelaskan tentang program tahunan atau semuanya person to person. Jadi tidak pernah kami diundang bareng untuk mendiskusikan sesuatu atau kebijakan sekolah. Gitu ya. Jadi yang memberitahu itu ya email. Semuanya datang kalau tidak dari guru, dari sekretaris GIS atau dari kepala sekolah itu memberikan pengumuman. Ya, tapi kalau tentang kurikulum seperti itu. Yang kepala sekolahnya siapa tadi? Orin. Pak Orin. Ya. Pak Orin itu dia berkedudukan di enggak dulu waktu senior. Oh di GIS. Ya, dari sejak anak saya masuk itu Pak Orin yang menerima. Pak Orin itu sepengalaman Ibu adalah kepala sekolah GIS. Betul. Ya. Itu tahu nggak sih? Akhirnya mewakili untuk yang sekolah nasional gitu ya tadi ya? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Kenapa kok yang kemudian mengkoordinir masalah
ijazah yang berkaitan dengan PPKN dan Pancasila itu kenapa Supriyanto ini? Saya juga Tidak tahu. Tapi di dalam email yang dijawab itu adalah yang ngurus masalah ini adalah Supriyanto, gitu ya. Dan memang pelaksanaannya ternyata penonton itu adalah orang ini tidak sekolah. Jadi kami meminta ijazah, kemudian diberi petunjuk akan diberikan kepada Bapak Supriyanto, kami iyakan saja. Nah, pokoknya Supriyanto siapa harus Pak? Saya ya, jadi bagaimana saya juga pernah berpikir kenapa dia saya oh ya. Ya, yang tanda tangan di ijazah itu ada barang bukti. Ibu mengenai bukti surat itu ijazah. Sudah, kalau tadi sudah dilihat di sini apa ya? Tadi sudah sama-sama lihat. Ibu mengenai bukti surat itu Ya, ini ijazah, ya. itu ijazah anak sampean ya. Betul. Ya, yang tanda tangan di ijazah siapa Pak? Tri Nur Hayati. Tri Nur Hayati. Siapa itu? Nah, saya bertanya, kenapa ini tidak Pak? Saat itu Yus tidak memiliki cukup siswa untuk bisa mengadakan ujian nasional sendiri. Gitu ya. Nah, jadi menghidup pada kualitas itu diterangkan. Oh, gitu ya. Diterangkan Jadi yang tanda tangan di ijazah ini adalah Bu Tri Nur Hayati. Tri Nur Hayati. Ibu sepenglihatan itu Tri Nur Hayati di sebagai apa? Tidak ada. Tidak. Tidak pernah. Saya pribadi tidak pernah tahu ada guru atau staff yang bernama Tri Nur Hayati. Oh, tidak ada. Ibu pernah bertanya, Tri Nur Hayati siapa? Gitu. Oh iya, saya bertanya. Nah, Karena jawabannya. ini kan ijazah. Ya dijawab ini kepala sekolah Karitas karena Yus menginduk Karitas untuk ujian negara. Oh, tapi kemudian ibu tanya nggak ke Karitas bahwa itu adalah kepala sekolah Karitas? Tidak. Maksudnya tidak apa? Tidak bertanya saya. Oh, tidak bertanya. Tapi kan ibu tahu, oh benar berarti ini Karitas karena ini menginduk yang tanda tangan dan bertanggung jawab adalah Karitas. Karena siap orang yang bertanggung. Saya hanya bertanya, ini kepala sekolah, kemudian penjelasan dari sekolah itu bahwa karena menginduk, Ya. memang ada sedikit pertanyaan saya mengapa ujian nasional menginduk ke Karitas, tetapi ijazahnya juga ditandatangani oleh kepala sekolah Karitas. Itu saya pertanyakan, harusnya kan hanya untuk kepada sekolah. Karena kepada sekolah, apakah ke yayasan atau sekolahnya? Nah, itu kan berkaitan dengan jawaban tiba pertanyaan suami saudara loh. Betul. Nah, itu menyatakan bahwa yang mengurusi dijawab oleh anak, yang mengurusi adalah Supriyanto. Jadi saudara nggak pernah konfirmasi ke sekolah atau yayasan apakah benar Supriyanto ini yang Karena di YIS itu masing-masing staf itu ada bagian-bagiannya. Jadi kalau untuk pemberian seragam, bagian yang membagikan jasa itu pengertian kami. yang membagikan. Tapi tentang lebih jauh dari itu saya tidak tahu. Karena saudara tadi mengatakan kalau finansial, kenapa masih juga mengurusi berkaitan dengan nilai? Maka pertanyaan saya tadi kan ada nggak konfirmasi ke pihak sekolah? Ini finansial mengurusi nilai Itu gitu. sudah jadi pengetahuan umum seluruh orang semua ya, yang mulia bahwa di sekolah itu Pak Supriyanto itu harus mengurusi soal semuanya. Jadi kami sudah tidak Bukan, kita bukan masalah pengetahuan umum dan sebagainya. Supriyanto yang mengurusi nilai kan. Saya harus mengkonfirmasi ke sekolah. Nah, ada nggak? Pertanyaan kan jawabannya kan ya atau tidak? Saya tidak. Oh tidak. Saya tidak mempertanyakan itu. Oke. Dengan adanya kami hanya menjawab yang terhormat Ibu Ana, email ini dengan hormat untuk menindaklanjuti permintaan ijazah diri. Jadi kami tidak jauh. Hanya Ya, meminta makanya ijazah tidak saja. konfirmasi lagi dah, hanya sekedar informasi itu tadi Iya. dah. Apakah benar yang menulis atau yang memberikan data itu atau yang lain tidak tahu ya. Artinya tahu kan memberi nilai agama. Tadi gitu ya. Iya. Nah, yang mengatakan bahwa memang betul dia memberi nilai karena atas permintaan Supriyanto. Gitu ya. Pertanyaannya dari nilai siswa yang berkaitan dengan mata pelajaran agama itu sudah berupa rekapan dari satu atau masing-masing kemudian ditandatangani oleh gurunya. Masing-masing, seingat saya. Ada tanda tangan guru yang menilai? Ada. Ada. Ada tanda tangan Supriyanto enggak? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Tapi tanda tangan guru ada ya. Ada. Berarti yang diserahkan oleh Supriyanto itu nilai yang ada tanda tangan guru yang menilai. Iya. Itu ya. Iya. Oke,
ya? Saya hanya menyampaikan fakta aja, tidak ada yang saya lebihkan, tidak ada yang saya kurangkan. Anak saya tadi didampingi oleh masukan dari Peksos dan tidak ada masalah. Anak saya juga lancar, bahkan lebih lama dari saya tidaknya, ya, tapi lancar. Itu saja. Ya. Harapannya Ibu? Harapannya bahwa majelis hakim bisa melihat bahwa ini murni sebuah pengaduan orang tua untuk anaknya. Kan 2 mata pelajaran. Nah, yang nggak diajarkan tapi ada nilainya. Pertanyaannya kalau kayak gitu adalah apakah 2 mata pelajarannya integrasi itu sah apa tidak? Kan baik lagi tuh, ya. Itu yang punya kewenangan adalah dinas nanti menentukan. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah mengenai keterangan siapa yang menyuruh. Pertama, saya mau seluruh uang yang saya bayarkan selama 5 tahun terjustifikasi, dipakai oleh untuk apa dan seterusnya. Kedua, saya ingin ijazah anak saya bisa berlaku